Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya, Astungkara semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga daya imun tubuh kalian supaya tetap sehat dan bisa belajar lagi. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dengan doa. Jadi Ibu minta tolong pada Cahaya Santika, tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Cahaya Santika. Baik, terima kasih anak-anak. Dalam doa tadi, Ibu sudah bisa ambil nilai spiritual kalian. Kalian sudah kusut berdoa sebelum mulai pembelajaran. Sekarang kita mulai topik kita hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan share screen. Ibu akan tampilkan video. Jadi silakan simak videonya dengan baik. Kalian akan belajar melalui video. Nanti ada beberapa permasalahan yang bisa Ibu sampaikan. Kalian yang berdiskusi dan mencarinya sendiri. Bisa anak-anak? Topik kita adalah pengertian dan hakikat catur marga yoga. Ibu mulai share screen ya. Bisa dilihat share screen-nya Ibu videonya? Bisa. Ibu mulai nggih? Ya. Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam Hindu sendiri, terdapat banyak kepercayaan untuk mencapai Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mencapai Dewata atau Tuhan dalam Hindu yakni melalui jalan catur marga yoga. Ajaran ini mengembangkan perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Catur marga yoga sendiri berasal dari kata catur yang berarti 4, marga yang berarti jalan, dan yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi, catur marga yoga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Ida Sang Hyang Widiwasa. Adapun 4 bagian dari catur marga yoga, yakni yang pertama, Bhakti Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, cinta pada Tuhan dan sesama. Kata kunci dari Bhakti Marga adalah sayangi semua. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Contoh pelaksanaan Bhakti Marga yaitu dengan melaksanakan sembahyang pada Tuhan, menyanyikan nama-nama ketuhanan, melaksanakan japa, menyayangi semua makhluk termasuk musuhmu sendiri. Lakukan semua itu dengan dilandasi penuh rasa bakti kepada Tuhan. Maka Anda telah berhasil melaksanakan Bhakti Marga. Kemudian yang kedua, Karma Marga. Kata kunci dari Karma Marga adalah melayani semua. Karma Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan dengan tanpa pamrih. Lakukan semua pekerjaan atau pelayanan itu sebagai persembahan kepada Tuhan dan jangan pernah mengharapkan hasilnya. Contoh pelaksanaan Karma Marga yaitu bila Anda memberi bantuan kepada pengemis,
Jangan sekali-kali Anda mengharapkan suatu saat Anda akan dibantu oleh orang lain, ataupun jangan pula Anda mengharapkan sesuatu pada pengemis itu. Bahkan, jangan sekali-kali Anda mengharapkan suatu saat Anda akan mendapat rezeki karena Anda telah menolong pengemis tersebut. Yang Anda harus lakukan adalah beri bantuan pada pengemis itu dengan tulus dan ikhlas. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 19 disebutkan bahwa laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Sebab pada hakikatnya bekerja atau melayani orang atau makhluk lain secara hakikat adalah karma baik untuk diri sendiri. Adalah lebih baik dapat menolong atau melayani daripada ditolong atau dilayani. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8 ditegaskan juga bahwa bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuhmu pun tidak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Kemudian yang ketiga, Jnana Marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa, karena tidak semua orang mampu untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam Weda. Bila Anda ingin mempelajari kitab suci Weda, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca Bhagavad Gita, karena Bhagavad Gita merupakan ajaran Weda yang sudah disederhanakan, sehingga orang biasa pun bisa memahami maksud yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Selain Bhagavad Gita, Anda juga bisa mempelajari Itihasa, Mahabharata, Ramayana, dan Purana. Kemudian yang keempat, Raja Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, pengendalian atau tapa. Cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Bila Anda ingin melakukan Raja Yoga, saya sarankan carilah guru spiritual yang bisa membimbing meditasi Anda, sehingga meditasi Anda akan berhasil dan Anda bisa mencapai Tuhan dengan cara ini. Nah, itulah 4 jalan yang dapat ditempuh manusia untuk dapat mencapai moksa atau menyatu dengan ide Sanya Widiwasa. Apapun jalan yang ditempuh seseorang, yang penting berdasarkan dharma, maka akan tetap menyatu dengan ide Sanya Widiwasa. Jangan lupa untuk terus dukung channel Sanatana Dharma agar kami bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Baik anak-anak, Ibu cut dulu. Oke, kita sudah kembali. Tadi itu sedikit video. Jadi bisa kalian simak dengan baik, bisa kalian pahami videonya? Bisa. Bisa, tolong dibuka mute-nya ya biar bisa jawab ya. Nah, sekarang sudah waktunya kalian, Ibu minta untuk membuat masing-masing tentang pengertian atau pelaksanaan dari keempat catur marga itu, yaitu bakti, karma, jnana, dan raja. Jadi nanti setelah kalian mencari informasi lagi lebih lanjut tentang bakti, jnana, karma, dan raja, kalian bisa mempresentasikannya satu persatu, apa itu bakti, raja, jnana, dan karma. Oke, bisa? Ibu kasih waktu kira-kira 15 menit cukup nggih? Cukup, silahkan ditulis di kertas atau di buku latihan kalian tentang pengertian-pengertian dari catur marga yoga. Silahkan.
Nanti itu hasil yang kalian tulis, kalian foto, kirim melalui WA pribadi Ibu, kemudian ketika kalian menulis pun itu difoto. Ya, jadi supaya ada bukti kalian menulis dan ketika kalian hasil dari tulisan kalian. Ya. Oke, Ibu tunggu, Nak. Silakan dikerjakan. Untuk foto kalian belajar dan hasilnya bisa dikirim nanti nih di akhir pembelajaran, dikirim melalui WA, enggak usah sekarang. Jadi sekarang silakan cari manten, dicatat di kertas, kemudian atau di buku kalian. Kemudian nanti setelah selesai, Ibu akan minta satu persatu dari kalian untuk mempresentasikan.
Baik, bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, oke. Jadi buat keempat pengertiannya itu ya bakti marga apa, jinana marga apa, karma apa, dan terakhir yoga marga apa. Menurut informasi yang kalian dapatkan. Baik, sudah selesai Nana? Supaya tidak habis waktu kita di Zoom. Tunggu, Bu. Nanti Ibu akan minta satu persatu untuk menjelaskan satu saja. Ya, bisa ya? Silakan tampilkan video kalian. Baik, Ibu mulai dari mana dulu yang bisa mempresentasikan hasil kontennya, hasil diskusinya, hasil temuannya? Cahaya Santika sudah? Oke, Ugi baru dapat yang mana, Ugi? Masih buat lagi satu, Bu. Oke, sudah dapat Untuk- yang mana aja? Baru dapat 3. Oke, dilanjutkan. Iya, Bu. Satya Budiarsa sudah selesai? Sudah, Bu. Pengertiannya aja kan, Bu. Iya, apa aja yang kalian dapatkan melalui informasi yang barusan kalian dapatkan, bisa kalian presentasikan apa yang kalian pahami. Ya. Oke, mulai dari Satya Budiarsa. Coba bisa diterangkan ke Ibu tentang catur marga yoga dan bagian-bagiannya. Bhakti marga berarti jalan atau usaha dan kegiatan. Yoga berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Karma marga merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian dari aspek tatwa dalam kerangka dasar agama Hindu. Jnana marga artinya jalan dan usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan. Yoga marga berarti jalan dan yoga berarti penyatuan dengan Brahma. Yoga Brahma adalah 4 jalan atau umat Hindu untuk menghormati. Sudah, Bu. Sudah itu saja, Satya? Ya, bagus Ya. sekali jawabannya. Ibu sudah senang mendengarnya, artinya Satya sudah agak sedikit paham, sudah bagus. Kemudian, Cahaya Santika, coba silakan presentasikan hasil temuanmu. Catur marga terdiri dari kata catur dan marga. Catur artinya 4, marga artinya jalan. Catur marga artinya jalan untuk menuju Tuhan. Bakti marga, jalan menuju Tuhan dengan memberi kasih sayang kepada semua orang. Karma marga, jalan menuju Tuhan dengan cara memberi kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Jnana marga, jalan menuju Tuhan dengan cara mempelajari Weda atau kitab suci.
Raja Marga adalah jalan yang tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Oke, bagus sekali Cahaya. Baik, dilanjutkan setelah Cahaya Santika, mungkin Jason bisa? Silakan. Catur marga yoga, catur artinya 4, marga artinya jalan, yoga artinya mendekatkan diri kepada itu yang dewasa. Bakti marga, jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Karma marga, jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui usaha atau tindakan kerja yang tulus ikhlas. Jnana marga, jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kemuliaan sejati melalui pengetahuan. Raja marga, jalan tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Baik, terima kasih Jason. Bagus sekali penjelasannya. Kemudian Cahaya Haryanti, bisa? Suaranya di Kenten dulu, Cahaya. Ibu tidak mendengar. Udah Bu, dengar Bu. Ya, agak kecil tapi bisa. Silahkan. Catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa. Bagiannya, Bakti Marga, jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, atau contohnya berbakti atau cinta pada Tuhan. Karma Marga, jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja. Jnana Marga, cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Raja Yoga, cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi. Oke, terima kasih Cahaya Haryanti. Bagus sekali jawabannya. Kira-kira di antara kalian siapa yang belum presentasi ya? Ya, Bu. Ugi, oke. Ugi udah siap, Ugi? Ya. Iya. Satu teman kalian yang live siapa ini ya? Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian berlima, harusnya berenam ya. Jason? Ya. Ada Bu. Jason mana? Oh, Jason. Cahaya Santika, Satya, Ugi, Cahaya Haryanti. Harusnya siapa lagi satu? Ini Ya? Elizabeth. Oh iya, Elizabeth izin ya. Oke. Ya, Oke, Bu. Ugi, silakan. Ya. Catur marga yoga sendiri berasal dari kata catur berarti 4, marga berarti jalan, dan yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Yang Widiwasa. Bagian-bagian dari catur marga adalah bakti marga. Bakti marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita atau berbakti cinta pada Tuhan dan sesama. Contoh dari pelaksanaan bakti marga adalah melaksanakan sembahyang pada Tuhan. 2. Karma marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Contoh, bila Anda memberi bantuan kepada pengemis, jangan sesekali mengharapkan imbalan. 3. Jnana marga. Jnana marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Jadi cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa karena tidak semua orang mampu untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam Weda. 4. Raja Yoga. Raja Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, dan pengendalian atau tapa. Cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya Ugi. Ya, persiapannya matang sekali. Bagus sekali jawabannya. Semua teman-teman yang lain juga, Jason, Cahaya Santika, Cahaya Haryanti, Satya Budiarsa juga bagus sekali jawabannya, presentasinya. Nah, sekarang Ibu akan mulai berikan kalian PPT. Ibu akan share screen, jadi bisa dilihat. Nanti Ibu akan tunjukkan gambarnya. Ibu akan tanyakan kepada kalian secara lisan, gambar ini menunjukkan marga yang mana. Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Sudah. Oke, kita akan mulai dari video yang pertama. Bisa dilihat? Bisa. Kira-kira Bisa. menurut kalian ini video menampakkan kegiatan apa?
dari ajaran catur marga yoga? Karma yoga. Satu orang. Karma. Satu orang. Karma Siapa yang marga. bisa? Syambu. Marga. Oke, Ugi. Apa Ugi? Karma marga. Karma marga. Oke, betul sekali. Kemudian Ibu akan lanjutkan. Ya, ini siapa yang bisa kira-kira? Ya, Bu. Oke, Cahaya Santika. Jenana marga. Jenana marga. Oke, kemudian yang ini mungkin siapa yang bisa? Bisa, Bu. Bu. Jason, coba, iya. Raja marga. Raja marga. Terakhir, iya. Kira-kira siapa yang bisa ini? Ya, Bu. Oke, Satya deh. Bakti marga. Bakti marga. Baik, terima kasih anak-anak. Itu sedikit contoh-contoh dan kalian berarti sudah paham penerapan pengertian dari catur marga dari keempat itu. Kira-kira sekarang kita akan berdiskusi. Nah, Ibu akan lemparkan dari kalian. Kira-kira ada yang ingin bertanya mengenai penerapan catur marga atau pengertian dan hakikat catur marga ini? Ya. Ada yang bertanya? Tidak. Kok tidak? Berarti kalian benar-benar sudah paham ya? Ibu akan memberikan kalian satu permasalahan. Misalnya, Ibu yang bertanya, kalau misalnya di zaman sekarang, di era globalisasi zaman sekarang, apakah penerapan ajaran catur marga yoga, khususnya Raja Marga Yoga, masih bisa kita laksanakan sebagai cara kita untuk bersatu dengan Tuhan atau mencapai moksa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Cahaya Santika, gimana? Pendapatnya silakan diutarakan. Ya, masih. Contohnya? Tolong jelaskan. Bisa bersemedi di rumah saja, Bu. Karena corona. Bersemedi di rumah. Oke. Yang lain? Jason mungkin? Apakah kalau bakti kan masih ya relevan sekali. Jenana, karma. Kalau raja masih nggak bisa relevan kita laksanakan sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari ketika kita ingin mencapai Tuhan atau ingin bersatu dengan Tuhan. Satya Budiarsa gimana, bisa dibantu Jason mungkin? Uge? Silakan. Atau mungkin Cahaya Santika mau memberikan pendapat lagi dalam kegiatan sehari-hari, apa yang kita bisa lakukan ketika kita mulai melakukan ajaran Raja Marga Yoga. Cahaya Haryanti, videonya hilang. Bagaimana? Kira-kira bisa membantu? Baik, Ibu tunggu masih belum bisa aktif untuk menjawab. Nah, Ibu terangkan di sini ya. Untuk Raja Marga Yoga, seperti yang kalian sudah ketahui, penjelasan tentang Raja Marga Yoga adalah cara kita berhubungan Tuhan dengan melakukan tapa, brata, yoga, samadhi. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat relevan dilakukan. Nah, contoh, seperti yang dijawab oleh saya Cahaya Santika. Mungkin semedi di rumah. Oke, tapi nggak bisa setiap hari ya. Nah, selain itu, ada yang bisa kalian lakukan. Seperti misalnya pengendalian diri. Kalian mengendalikan emosi. Kalian mengendalikan keinginan yang berlebihan. Kalian lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Saya perlu beli baju itu untuk kebutuhan saya sekolah. Beda dengan saya menginginkan pakaian itu ya untuk sekedar jalan-jalan. Itu bedanya. Memenuhi kebutuhan dengan memenuhi keinginan. Mana yang lebih bisa diprioritaskan. Pengendalian diri ini termasuk dalam ajaran catur marga yoga, yaitu Raja Marga. Pengendalian pikiran, ya,
Walaupun kita benci dengan orang itu, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video, bahkan kita harus memberikan kasih sayang pada musuh kita. Kita benci sekali dengan dia, dan jangan langsung menjudge orang itu, membuli dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita mengendalikan tingkah pola gerak kita. Ya. Kemudian apa lagi? Pengekangan diri, mengekang diri dari tindakan-tindakan yang kurang baik atau kurang pantas. Ini juga masuk ke dalam Raja Marga. Ya anak-anak ya. Untuk semua jalan dari catur marga yoga ini tidak ada yang terpisah. Bu, saya mau bakti aja. Bu, saya mau karma aja. Bu, saya mau jenana aja. Tidak. Keempat ini adalah satu komponen penting yang saling berkaitan. Jadi ketika kalian melaksanakan mebakti, kasih sayang juga akan dikaitkan dengan rasa cinta kasih, kemudian menolong sesama, kemudian dengan pengetahuan yang benar, terakhir dengan pengendalian diri. Begitu ya. Jadi keempat jalan catur marga yoga ini bisa kalian sinkronisasikan keempatnya. Jadi tidak atau ini bukan ajaran yang diajarkan secara terpisah-pisah. Kalian mau melakukan bakti, aja mau bakti, gak enak hidang. Siapa yang bisa kira-kira di dalam rajan gitu mau bakti aja tiap hari? Ada yang mau? Ya, tiap jam, tiap menit mau bakti aja disuruh. Enggak ya. Kemudian karma, orang di sisi jalan kan ngoyong nulungan timpal, nulungan nak len, nulung jumasing gitu. Mau begitu? Tidak. Atau ambil jalan jenana marga, saya mau belajar aja, kerja di kamar ngutin buku, makan enggak, minum enggak, mandi enggak. Mau? Enggak, oke. Catur marga yoga ini konsepnya bukan berjalan terpisah, tapi koheren, bersatu. Ya, dia bisa dilaksanakan dengan berkaitan satu sama lainnya. Ini catur marga. Sekarang ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa kira-kira? Yo, dapat nilai poin plus. Yo. Satya Budiarsa. Apa yang dapat kamu pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya? Ya, Satya, ungkapkan saja. Misalnya apa gitu? Mungkin yang lain, Jason, mungkin bisa bantu Ibu? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Jason? Cahaya Haryanti, mungkin bisa? Didengar ya suaranya Ibu ya? Didengar. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu? Mungkin Cahaya Santika? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Tentang pembagian catur marga dan arti-artinya. Dan cara penerapannya juga. Kemudian bisa disimpulkan sedikit tentang catur marga yoga? Jadi catur marga itu saling berkaitan satu sama lain. Apalagi pengertiannya? Dan tidak perlu melakukannya hanya satu saja gitu. Oke, terima kasih. Ugi, bisa disimpulkan sedikit pengertiannya dan arti-arti dari setiap bagian dari catur marga? Apa Bu? Ya, halo Ugi, bisa tolong disimpulkan pengertian catur marga dan penjelasan tentang bagian-bagian catur marganya tadi? Oh, diulang yang ya. Itu. Bagian-bagiannya aja kan Bu. Oke. Apa yang kamu dapatkan? Bakti marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Dalam kurung berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Untuk pelaksanaan bakti marga, melaksanakan sembahyang pada Tuhan. 2. Karma marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Contoh, bila Anda memberi bantuan kepada pengemis,
Jangan sesekali mengharapkan imbalan. 3. Jnana marga, cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. 4. Raja Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, atau pengendalian dalam kurung tapa. Oke, baik, terima kasih Ugi sudah Cahaya Santika, Satya Budiarsa, Jason, dan Cahaya Arianti sudah bersama-sama dalam pembelajaran kita kali ini. Ibu akan bantu sedikit menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian sudah harus mampu memahami pengertian dari catur marga, yaitu 4 jalan menuju Tuhan yang bisa kalian laksanakan melalui ajaran bakti, kasih sayang, melalui ajaran karma, perbuatan, melalui ajaran jenana ilmu pengetahuan, dan yang terakhir melalui ajaran Raja Marga Yoga, yaitu dengan jalan Tapa Brata Yoga Samadhi. Semoga keempat catur marga atau 4 jalan ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan kirimkan LKPD atau soal dalam bentuk Word nanti di WA Group. Silakan itu dikerjakan, bisa dikumpul per besok ya, sampai besok ya. Ibu tunggu sampai besok. Jadi itu nanti silakan ditulis jawabannya, kemudian difoto untuk lebih menggampangkan ya, supaya tidak perlu ngetik lagi, ditulis aja di buku catatan, difoto, kemudian kirim ke lewat WA pribadinya Ibu. Oke, dengan tugas yang tadi juga, tugas secara presentatif tadi, mohon difoto, juga dikirim lewat pribadinya Ibu. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu ucapkan atau Ibu aturkan parama santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.